Tapi yang jelas, mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Oke, kemudian nilai sesuai faraid ini bebas, ini ada maksimalnya 1/3. Hukumnya wajib, ini adalah sunnah dan sunnah. Oke, kita lanjutkan kembali. Apa yang jadi perbedaan waris hibah? Ya, ini tadi sebetulnya sudah dijelaskan, hanya secara rigidnya saja dibedakan secara sederhana. Tentang waktu, pelaksana, penerima tadi sudah sama, ini cuma dijabarkan lebih rigid saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini sumber hukum kewarisan dalam Islam. Oke, kita. Nah, dasar hukum faraid diantaranya dalam surah An-Nisa ayat 7. Lil rijali nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Oleh karenanya ada istilah ahli waris tadi ya. Ahli waris ada jalur laki-laki, ada jalur dari perempuan. Oke, kita lanjutkan. Ini dalam surah An-Nisa. Dan apabila suatu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini kita diingatkan, Pak. Kalau dapatkan warisan, jangan lupa sedekah. Apalagi kalau warisannya itu lebih dari nisab, jangan lupa keluarkan zakat, biar supaya berkah. Karena kita dapat rezeki yang tidak diduga, bukan kita dapat, yang kerjakan bukan kita, Pak. Artinya rezeki nomplok gitu kan. Oleh karena ada ulama yang menyatakan, karena rezeki nomplok maka ada juga membiaskan kepada rikas gitu kan. Nah ini, tetapi kita tidak membahas itu, tetapi lebih jenuh tadi bahwa kalau bapak-bapak punya rezeki dapat warisan, jangan lupa untuk bersedekah. Oke, kita lanjutkan. Bisa, Pak? Baik, yang jelas banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah pembagian warisan. Bagaimana orang tidak bisa mendapatkan warisan terhalang, diantaranya yang pertama tadi, dia membunuh. Itu tidak bisa. Walaupun itu anak satu-satunya semata wayang atau apa-apa. Biasanya wayang matanya 1/2 gitu. Semua tawayang tetap dia nggak bisa. Terus apa lagi? Dia berbeda agama, kafir. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, la yarisul muslimul kafir, walal kafirul muslim. Artinya apa? Orang muslim itu tidak bisa mewarisi hartanya itu kepada orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang muslim. Oh, di daerah Jogja itu agamanya itu berlalu, Pak. Waktu saya ke UGM saya tanya, bapaknya Kristen, ibunya Buddha, anak yang satu lagi Islam. Bingung saya juga. Ya tapi memang terserah masalah proses toleransi, tapi kan kasihan juga ya kan. Masa ada warisan tadi, Pak. Oke, ini ayat Al-Quran yang menyatakan surah An-Nisa ayat 12 diantaranya ini tentang ketentuan urun muqaddamah. Jadi, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Tadi kita bahas. Ada catatannya, Pak. Kalau suami itu dapat 1/2 atau 1/2, jika mereka tidak memiliki anak, artinya mandul itu lah. Nah, maka meninggal dunia dapat jatah suami itu 1/2. Tapi kalau ada anaknya dapatnya berapa? 1/4. Ini yang dalam lanjutan. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4. Beda dengan istri. Karena tadi laki-laki berbanding 2. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan 1. Kalau laki-laki dapat 1, perempuan 1/2.
Ya, ini juga sama, ketika laki-laki dapat setengah, perempuan dapat seperempat. Ini dalam aturan. Istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat. Nah, ini yang bisa dilihat banyak bagian-bagian yang kita baca. Kalau istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu punya anak, maka istri memperoleh seperdelapan. Sebaliknya Pak ya, kalau suami tadi tidak ada anak, berapa Pak? Setengah. Kalau ada anak berapa? Seperempat. Kalau istri, kalau nggak punya anak, seperempat. Kalau ada anak, seperdelapan. Dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya. Artinya apa? Ada persyaratan-persyaratan. Sebelum harta warisan itu dibagikan, hendaknya dibayarkan terlebih dahulu tadi hutang-hutangnya. Bahkan menurut para ulama, sebelum hutangnya dibayar, bayar zakat dulu, baru bayar utang tadi. Hah? Kalau piutang kan ditagih, ya kan? Kalau hutang kan kita punya hak. Kalau piutang nanti anak yang nagih kan, untung dia kan punya piutang. Piutang tiba-tiba ada seharga mobil Ferrari, wah seneng banget itu. Ya kan Pak ya? Ini kan beda antara hutang dengan piutang. Jika seorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi menjadi seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan saja, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tapi jika saudara ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Sudah ya dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu syariat yang benar dari Allah, dan Allah mengetahui lagi Maha Penyayang. Ini yang Allah tegaskan ini. Jadi Allah memberikan wasiat kepada kita semuanya ini. Wasiatan min Allah. Berarti Allah berwasiat. Harapannya kita tadi menerapkan hukumnya dalam fikih mawar. Oke, kita lanjutkan. Ini surah An-Nisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung-singgung Pak tentang rukun dan syarat waris. Kalau rukun waris ada yang meninggal dunia atau al-waris. Al-waris berarti ada ahli warisnya. Al-maurus atau tirkah, ada harta warisannya. Kalau nggak ada warisannya Pak, gimana Pak? Dibagi nggak? Enggak. Tiba-tiba ada yang meninggal dunia cuma Rp1.000 itu dibagi juga. Dibagi berlima, 200 kalau ada 5. Perempuan semua gitu. Nah, oke. Syarat waris wafatnya al-waris atau mautul waris. Kemudian hayatul waris, ada ahli warisnya tadi syaratnya. Kemudian tidak ada mawali, ada pencegah tadi. Anak kita bisa tidak mendapatkan harta kita karena apa? Beda agama, ya. Kenapa? Membunuh. Ini juga menjadi penghalang adanya mendapatkan. Oke, kita lanjutkan. Ya, silakan. Jadi tadi masalah pembagian yang paling baik itu ketika misalkan saya masih hidup, dan saya punya orang yang ahli kalau menghitungkan, atau setelah saya meninggal nanti misalkan ahli warisan sudah orang yang ahli sudah tolong hitungkan. Yang bagusnya gimana tadi? Baik. Ini antara tradisi dan ada semacam mencari manfaat gitu ya, menghilangkan apa perpecahan. Masyarakat kita memang udah lebih cenderung sebelum meninggal dunia udah nentuin waris. Ini ada baiknya, ada tidaknya kan? Ada baiknya, tetapi nanti pas dibaginya pas meninggal dunia, karena kan biasanya kan orang yang meninggal dunia itu sudah ada ketahuan tanda-tandanya Pak. Orang lain nggak tahu, tetapi diri sendiri udah tahu. Makanya udah tanda-tanda udah nggak enak, udah cepet. Makanya akhirnya bikin wasiat. Kenapa fungsi wasiat? Biar supaya nggak berantem kan? Ini ada buktinya, gitu kan? Nah itu modelnya. Tapi kalau lebih baik, memang ya
kalau semuanya sudah menerima dengan baik, ya sudah, setelah meninggal aja dibagikan. Kalau dia masih hidup, kalau dia masih hidup boleh jadi untuk membantu, mungkin harta-hartanya yang tersisa-sisa di mana-mana itu kan. Oh, hitungannya aja. Oh, baginya nanti. Itu juga dan sederhana, tetapi yang jelas itu bisa membantu saat nanti pembagian waris saat meninggal dunia. Tapi bukan dibaginya saat sebelum meninggal. Ini bisa membantu lagi-lagi tadi, biar supaya tidak nanti yang kalau harta kan yang serakah makin serakah. Nah ini ada sebagian ulama yang katakan demikian itu boleh karena ada manfaatnya juga. Tapi syaratnya jangan dibagikan sebelum meninggal. Tapi sudah ada bayangan. Nih bapak punya tanah berapa hektar loh di tanah Gunung Putri. Enggak tahu kadang-kadang. Saya punya saudara meninggal dunia, tanahnya banyak sekali Pak, tapi saudaranya nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada yang datang, Pak, itu butuh pupuk, ternyata tanahnya sampai satu gunung yang daerah Pandeglang. Ya ini artinya tadi kan, boleh jadi harta-harta kita itu tak ketahuan itu belinya. Istri juga nggak tahu tuh kadang-kadang. Nah ini bisa membantu. Tapi lagi-lagi syaratnya dibagikannya bukan sebelum meninggal ya. Tetapi setelah meninggal itu hitungannya nggak apa-apa. Silakan. Allah. Ada lagi Pak? Sebelum nanti kita lanjutkan atau sambil lanjut boleh tanya? Oke, silakan. Tapi kalau ada utang itu harus dibayar utangnya dulu baru pergi. Tapi kalau misalnya ada hutang, apa nggak saja dihitung hutang tapi dulu? Piutang, idealnya piutang ditagih dulu Pak. Tapi lagi-lagi kalau piutangnya dalam usaha kan ada juga yang orang kembalikan bisa menjadi 10 tahun berikutnya gitu Pak. Ya kan kayak saya punya ada yang ngobrol-ngobrol piutangnya itu banyak karena ternyata dia jagal sapi Pak. Dia ngodorin kemana-mana gitu kan. Tapi bayarannya biasanya ada yang sistemnya cicil lama gitu baru bayar. Artinya kan tidak bisa dipaksakan. Artinya tetap dibagi piutang ya. Kira-kira asumsinya berapa nih piutang yang bisa? Dihitung bisa. Begitu. Tetapi lagi-lagi yang idealnya tadi piutang itu harapannya yang sudah kita ambil aja semuanya. Yang lain nanti ya belakangan gitu kan ya. Dibanding nanti mengharapkan yang belum ada karena kita kan orang susah Pak. Kalau piutang gitu kan, apalagi kalau ilmunya itu tar besok, ditagih ditagih besok, kayak kan susah jadinya kan. Nah kayak gitu Allah. Kalau kita punya piutang misalkan, kemudian dia itu kan meninggal, saya kan bisa saya bisa nagih ke dia atau saya mengikhlaskan karena sudah disebutkan kalau perjalanan lagi diikhlaskan. Kalau kita mengikhlaskan perlu semacam jam kubur apa enggak? Dalam arti saja adalah mengikhlaskan harga itu yang pertama tadi kalau saya. Terus yang kedua tadi kalau misalkan saat pembagian kemudian kan ada yang kadang-kadang sama kebetulan keluarga itu sudah pada mampu semuanya satu dengan yang lain. Kemudian dia tuh akhirnya nggak salah menjadi warisan bersama saja, menjadikan orang tua kita gitu kan, nggak usah harus dibagi di antara kita semua sama-sama sepakat. Boleh begitu apa enggak gitu Pak Ustaz? Atau misalnya gini, ada yang satu dia nuntut udah dibayari sama yang lain, itu hak kamu saya bayari gitu kan. Yang itu rumah ini kenang-kenangan orang tua kita milik kita bersama gitu. Boleh gitu nggak Pak Ustaz? Tadi yang terakhir aja dari yang terakhir. Boleh tidak warisan itu tidak dibagi, tapi dijadikan apa bersama, kekayaan bersama. Kalau tadi misalkan, kalau ahli warisnya misalkan setuju sepakat dan memang sudah jadi hak waris dia, itu tidak jadi masalah. Tapi yang lebih baik adalah ketahuan kan pembagiannya. Nah ini biar jelas terlebih dahulu. Nanti baru diikhlaskan. Nah kemudian masalah tadi, apakah kalau orang punya hutang sama kita, artinya kita piutang ya. Nah kemudian dia nggak bisa bayar, apakah cuma cukup kita ikhlaskan saja? Memang dengan ikhlaskannya sudah cukup, tapi lagi-lagi karena ini dalam ranah perdata, kadang-kadang kalau memang tidak diusut kan, lebih baik secara tertulis. Oh, saya ikhlaskan dan cekakan, dia ketahuan kan.
nanti boleh jadi nanti ahli waris dari bapak itu tidak menuntut. Nah ini yang hukum Islam itu yang sangat luar biasa, itu mengatur masalah yang seperti itu. Allah. Ya, silakan. Ada suami istri, mula-mula muslim, mereka punya anak, tentunya nanti punya hak ahli waris. Nah, tapi entah kenapa pada suatu ketika suami istri itu berubah murtad, pindah agama, entah karena menikah lagi atau gimana. Nah, tadi kan Bapak sampaikan karena beda agama. Nah, tapi ini kesalahan ada di pihak orang tuanya. Harta yang mereka peroleh itu mereka peroleh selama mereka berstatus muslim. Nah ini kan kasihan sekali si anak, hanya karena orang tuanya pindah agama, apakah si anak itu menjadi tidak berhak sama sekali mendapatkan warisan? Terima kasih. Baik. Kalau hitungan enak atau tidaknya memang kita pasti bilang kasihan ya. Tapi kalau bicara tentang hukum Islam tadi, jelas hadis Rasulullah tadi, orang tidak bisa mewarisi orang muslim kepada orang yang kafir atau non muslim, atau orang kafir kepada orang muslim, walaupun orang tuanya baru kemarin gitu kan, seminggu yang lalu gitu kan, karena udah murtad, ya tetap aja hukum Islam tadi itu. Ada yang kategori adalah al-mawali, yang mencegah orang dapat warisan tadi, membunuh dia, kemudian kafir juga sama, termasuk bercerai Pak. Bercerai juga nggak bisa itu, karena tadi sababianya sudah tidak terikat. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Apa itu? Al-hibah lah ya. Ini kan tadi kita bicara tentang waris ya. Warisan secara putih, secara jelas digabungkan oleh Islam. Baik, kalau harta gono gini berbeda dengan waris ya. Kalau gono gini itu harta yang diperoleh. Tapi dia meninggal gitu kan, cuma hartanya kan hasil bersama. Tiba-tiba si suaminya meninggal, istrinya meninggal. Itu bagi ini gimana kalau gitu? Kalau gono gini ya sesuai dengan yang ada aja, sesuai dengan misalkan bawaan istri diperkirakan apa saja, kan begitu. Dipisahkan dulu. Yang laki-laki itu berapa gitu. Yang bersama-sama harta yang diperoleh yang bareng-bareng, walaupun yang kerja yang mencari suami, tapi kan bersama-sama kan, bersama-sama. Istri mungkin memberikan semangat, lupa mencari rezeki, itu bersama-sama juga kan. Ya ini yang dihitung, artinya ada yang harta bersama, ada yang boleh terpisah. Istri punya dapat dari orang tuanya, dari mertua lah ini ya. Banyak, ada berapa kan kelihatan tuh. Kalau nggak kelihatan ya baru pakai takdiran, diperkira-kirakan saja dan disepakati bersama. Begitu kira-kira. Beda dengan waris. Oke, silakan. Tentang sah dan batalnya hibah sama wasiat tadi. Setelah sudah batal kan baru bisa dibagi waris. Itu kalau sekarang adalah segini hibah itu kan rata-rata tidak adil. Yang pertama mungkin bisa sedikit, bisa banyak. Kemudian yang terakhir itu bisa hanya kebagian atau bisa juga kebagian yang banyak. Tapi kebetulan di dalam perjalanannya orang tuanya itu balik pikir lagi gitu. Jadi yang sudah dihibahkan diambil lagi untuk dibagikan yang kecil gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan batal dan sahnya dihibah atau wasiat itu untuk bisa dikebagikan ke waris ya. Baik, kalau wasiat gitu misalkan itu kan tidak bisa dibatalkan ya, karena sudah ada secara rinci tertulis atau apa itu ada saksinya, itu tidak bisa. hanya ngomong doang belum. Baik. Tapi yang ngomong tapi ada saksinya dan ada orangnya, itu juga bisa dilaksanakan. Kalau hibah
kalau bisa kalau kita memberikan sesuatu jangan